percaya bahwasanya kami mengalami Tuhan dalam hidup kami. Yesus bukan bayi, tapi Yesus adalah Raja yang berdaulat, yang berkuasa, yang mengubah seluruh tatanan kehidupan kami, dari cara kami berpikir, dan seluruh keberadaan hidup kami dan hati kami dipenuhi dengan nama Tuhan yang dipermuliakan, yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, berbicaralah Tuhan. Taruhkan setiap perkataan dalam mulut dan lidah hamba-Mu, sehingga semua yang terucap berangkat dari dalamnya hati Tuhan. Kami buka telinga, kami buka hati untuk dengar dan respon apa yang Kau mau sampaikan bagi kami. Dengan iman kami percaya kasih Tuhan yang mempersatukan kami semua. Di dalam anugerah Tuhan kami bersyukur, haleluya. Bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom, puji nama Tuhan. Bagi yang mengikuti live streaming ada gangguan, dan saya berdoa yang mengikuti live streaming bisa mengikuti dengan siaran tunda. Bapak Ibu, Sinode memberikan sebuah tema untuk Natal dan sepanjang tahun 2021, yaitu tema tahunan kasih Tuhan yang mempersatukan. Kenapa harus dikatakan kasih Tuhanlah yang mempersatukan? Karena kalau bukan Tuhan yang mempersatukan, terlalu banyak alasan untuk kita tidak bisa bersatu. Terlalu banyak alasan yang dikemukakan untuk kita berpisah satu dengan yang lain. Tetapi ingat baik, Tuhan selalu merindukan untuk anak-anaknya bisa bergandeng tangan, untuk anak-anaknya bisa sehati sepikir, untuk anak-anaknya bisa saling menopang satu dengan yang lain. Yang berkekurangan ditopang oleh yang memiliki kelebihan, dan orang yang lemah ditopang dengan orang yang lebih kuat. Mengerti? Katakan amin. Saya berdoa sebelum kita menutup tahun 2020, pikiran dan hati kita sudah direstorasi oleh Tuhan, sehingga kita akhiri 2020 dengan sukacita, kemenangan. Kita tidak dibelenggu dengan kemarahan, kekecewaan, atau hal-hal yang negatif yang pernah bersemayam di pikiran dan di hati kita. Tetapi semuanya dilepaskan, dan ada kasih Kristus yang mempersatukan, sehingga kita menyongsong tahun 2021 dengan satu semangat yang baru, dengan konsep yang benar, dan kehidupan kita semakin lebih berkenan di hadapan Tuhan. Di setiap nafas yang Tuhan berikan, saudara dan saya memilikinya. Setuju? Katakan amin. Amin. Mari kita membaca di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 dan ayat yang ke-35. Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 dan ayat yang ke-35. Yohanes pasal 13 ayat 34 dan ayat ke-35. Dari dua ayat ini begitu jelas Tuhan menekankan tentang saling mengasihi. Mari kita baca ayat 34, 3, 2, 1. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sampai itu dulu. Bapak Ibu, coba kita camkan baik ayat ini, ayat 34 ini. Ini bukan sebuah himbauan dari Tuhan, tapi sebuah perintah. Bapak Ibu, kalau himbauan itu boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi kalau sebuah perintah itu nggak ada tawar-menawar. Melakukan bagian dari ketaatan, mengabaikan bagian orang yang tidak taat. Orang yang tidak taat ada konsekuensinya. Apa yang Tuhan perintahkan, yaitu saling mengasihi. Bapak Ibu, sesuatu yang mudah diucapkan, tapi tidak mudah untuk dipraktekkan ketika ada hal-hal nanti di poin 1 dan poin 2 kita sedang alami. Mengasihi itu mudah atau sukar? Seharusnya mudah. Tuhan tidak minta emas perak yang kau miliki,
untuk diberikan semua kepada Tuhan. Tidak. Tuhan cuma meminta supaya semua anak-anak Tuhan memiliki kasih. Kasih yang bukan hanya diucapkan saja, tetapi kasih yang dihidupi di setiap kehidupan kita. Sekali lagi ayat 34 ini firman Tuhan mengatakan, aku memberikan perintah baru. Perintah baru. Lalu apa perintahnya Tuhan? Melalui Rasul Yohanes saat itu. Dan hari ini diingatkan kembali oleh Tuhan. Melalui mimbar ini diberitakan buat kita semua. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Jadi perintah Tuhan buat kita semua adalah saling mengasihi. Kenapa harus ada kata perintah? Karena Tuhan melihat cukup banyak orang yang gagal untuk saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bapak Ibu, Tuhan mengasihi kita meskipun kita seringkali berbuat yang tidak pantas kepada Tuhan. Ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Yesus mati bagi kita ketika kita, bukan saat kita taat, tapi justru ketika manusia jatuh dalam dosa. Beralasan untuk Tuhan meninggalkan kita, beralasan untuk Tuhan tidak lagi peduli dengan kita, beralasan. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Dia tetap mengasihi kita, Dia tetap setia. Oleh karenanya kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar buat kita semua, yang sudah diberikan oleh Tuhan, sebuah teladan yang baik, itu yang harus kita cermati, itu yang harus kita camkan, itu yang harus kita hidupi sesuai dengan apa yang Tuhan ingatkan kembali di dalam Yohanes pasal 13 ayat ke-34. Amin. Amin. Bapak Ibu, apapun yang Tuhan izinkan kita alami dalam kehidupan kita, percayalah Tuhan itu punya rangkaian rangsangan yang terbaik. Dan Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita. Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah salah. Amin. Amin. Ayat yang 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi konteks orang yang mengaku murid Kristus bukan teologianya dalam pengupasan, bukan orang yang bisa memaparkan tentang sifat Tuhan, tafsir akan Alkitab, atau fasilidahnya dalam orang menyampaikan apapun, pandainya orang. Tetapi orang yang masuk kategori murid-murid Kristus adalah orang yang bisa menghidupin kasih sebenarnya dalam kehidupannya. Ayat 35 dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jikalau apa? Jikalau hafal ayat firman Tuhan, jikalau kau bisa khotbah dengan baik, jikalau kau bisa berdiri dan mempengaruhi banyak orang, tidak. Tetapi jikalau kamu saling mengasihi, kita murid Kristus. Amin. Amin. Bukan saling menyerang, tapi ketika kita bisa saling mengasihi. Bapak Ibu, ayat 35 mengatakan kita adalah murid Kristus. Amin. Gak ada guna saya sekolah S1, S2 teologi ya, tapi kalau nggak bisa memiliki kasih yang sebenarnya.
lanjutkan lagi S3 teologi, yang nggak ada guna. Karena murid Kristus bukan diukur dari pengetahuan teologianya, tapi murid Kristus menurut firman Tuhan dilihat dari bagaimana sikapnya dalam mengasihi semua orang yang dia jumpai dalam hidupnya. Amin. Amin. Saya membagi dua hal yang penting, dan ini seringkali yang membuat orang gagal untuk saling mengasihi. Dua hal yang penting tentang kasih Tuhan yang mempersatukan. Kenapa harus ada kasih Tuhan yang mempersatukan? Kenapa harus ada unsur Tuhan? Sehingga ada perintah yang baru yang Tuhan sampaikan untuk saling mengasihi. Dan Tuhan berkata, seperti aku pun sudah mengasihi semua orang. Ada dua hal yang penting. Yang pertama yang harus kita camkan adalah kasih yang membuat bisa bersatu meskipun banyak perbedaan. Next point pertama, Bapak Ibu, seringkali kita bisa mengasihi orang yang sepaham dengan kita, sewarna dengan kita, setujuan dengan kita, segolongan dengan kita. Bapak Ibu, bisakah kita mengasihi orang yang berbeda paham dengan kita? Bisakah kita mengasihi orang yang beda suku dengan kita? Bisakah kita mengasihi orang yang beda pemikiran dengan kita? Terkadang beda organisasi aja bisa saling mengasihi. Beda tata cara aja bisa saling menyerang. Bapak Ibu, keragaman itu bukan alasan kita tidak bisa bersatu di dalam Tuhan. Amin. Di ruangan ini saja, kumpulan dari suku-suku yang berbeda cukup banyak. Meskipun yang dominannya suku Dayak, tapi di dalam ruangan ini ada suku Jawa, ada Manado, ada Batak, saya Chinese Banjar, istri saya Sunda, saya Chinese Banjar, istri saya Sunda. Itu latar belakang berbeda. Bapak Ibu, kalau hanya kita bisa mengasihi orang yang sepaham dengan kita, orang yang sejalan dengan kita, orang yang hanya bisa berdampingan dengan kita, itu kasih yang bersyarat namanya. Kita balik dengan orang yang juga bisa baik dengan kita. Bisakah kita tetap mengasihi orang yang notabene, tanda kutip, itu berseberangan dengan kita, berhadap-hadapan dengan kita? Kalau kita tidak punya kasih itu, maka kita akan segala cara menghalalkan untuk kepuasan hati kita. Bukan lagi ukurannya menyenangkan hati Tuhan atau tidak, bukan lagi ukurannya sesuai dengan firman atau tidak. Tapi hari ini berkesempatan yang baik buat kita, termasuk saya. Tidak cukup hanya bisa menyampaikan firman, mengetahui akan hati Tuhan, tetapi harus menghidupi di dalamnya, yaitu memiliki kasih yang membuat kita bisa satu dengan orang-orang di sekitar kita, dengan keluarga kita, dengan pasangan hidup kita, meskipun banyak perbedaan. Suami istri dari latar belakang keluarga yang berbeda, dari latar belakang suku yang berbeda, kebiasaan yang berbeda disatukan, pasti banyak konflik. Pasti banyak. Tapi kalau bukan kasih Kristus, maka suami istri ribut terus,
berantem terus. Kadang masalah odol aja bisa ribut. Yang satu mencetnya dari belakang ke depan supaya rata. Yang satu yang penting kan nanti habis terakhirnya dimajukan gitu. Mau pencet awal itu dari tengah, dari depan, yang penting nanti akhirnya nggak ada yang kebuang. Itu aja bisa ribut tuh. Soal kalau tidur, lampu nyala atau lampu mati. Saya lebih suka tidur lampu nyala, terang benderang. Istri saya lebih suka dalam keheningan, mati lampu, mau tidur. Ini kalau otot terus bisa pisah kamar kami. Ada kalanya lampu mati, ada kalanya lampu hidup, tapi kami tetap tidur. Kemarin dan kemarinnya lagi, jadi 2 hari berturut-turut saya tidur, tapi terjaga di sekitar jam 1, jam 2 saya bangun. Saya sesak karena flu. Terus istri saya kalau saya matikan AC pasti terbangun. Saya bangun, makan obat, saya pindah ke kamar yang lain karena tidak kuat terlalu dingin. Tapi kalau saya ngotot ambil AC, saya matikan, pasti ribut. Saya pindah ke kamar yang lain. Waktu itu di rumah kami di Banjarmasin. Saya pindah ke kamar yang lain, nggak pakai AC. Lalu 2 hari yang lalu sudah dipastori. Terulang hal yang sama. Jam 2 pagi saya terbangun, kedinginan. Saya makan obat lagi, lalu saya ke ruang tamu, saya tidur di ruang tamu. Di sofa ruang tamu tanpa AC. Gak perlu ribut. Ada hal-hal yang sebetulnya ada solusi kalau punya kerendahan hati. Bapak Ibu, terkadang pemicu ribut itu sesuatu hal yang kecil. Tapi kepala batu ketemu dengan kepala tembok. Saya mau beritahu, tembok dan batu kalahnya cuma satu, dengan air. Tetesin dengan air terus, tembok itu bolong. Amin. Amin. Ayat kehidupan adalah firman Tuhan. Yuk kita berpadan dengan firman Tuhan. Semua hal yang saat ini menjadi pergumulan kita, kecewa dengan orang, dengan pasangan hidup, dengan rekan, dengan orang tua, dengan anak, dengan saudara-saudari, kalau kita berpegang kepada firman Tuhan pasti ada damai. Kalau kita pegang firman Tuhan pasti mengasihi. Kalau kita pegang firman Tuhan pasti bisa mengampuni. Kalau kita pegang kepada firman Tuhan pasti kita bisa berdampingan. Amin. Amin. Kasih Kristus yang membuat kita bisa bersatu. Keberagaman, perbedaan, terkadang itu untuk alat yang Tuhan pakai untuk menguji kedewasaan kita. Bagaimana kita tahu kita ini adalah orang yang sabar? Kalau tidak ada orang yang menguji kesabaran kita. Bagaimana kita bisa tahu kita ini punya kasih yang menerima perbedaan? Kalau semua orang itu jadi sekitar kita orang-orang yang yes man. Tapi terkadang ada penguji-penguji yang Tuhan izinkan itu di sekitar kita, untuk kita tahu kita ini dalam posisi apa sebenarnya hati kita. Bapak Ibu kalau masuk di mall, masuk di satu tempat yang kawasannya itu begitu luas, tempat hiburan, kalau wilayahnya itu begitu luas, maka pertama supaya kita mengetahui
apa aja yang ada di tempat itu dan keberadaannya di titik mana saja dan kita ada di mana, kita akan melihat ada petunjuk di sana, ada peta. Ada peta. Pertama kita melihat itu di mana titik kita berdiri. Jadi di mana peta itu, di situ ada ditunjukkan titik kita berdiri. Dan di sana ada A, sana B, C, D. Kita bisa melihat keberadaan keseluruhan tempat itu. Taruhlah di kebun binatang. Di sana ada keterangan semua. Kenapa kita harus melihat peta? Supaya kita tahu kita ini berada di mana dan apa saja yang ada yang disediakan di tempat itu. Bapak Ibu, penting supaya kita bisa tahu kita ini sudah menjadi pribadi yang baik, atau pura-pura baik, atau hanya merasa baik. Ujiannya apa? Ujiannya adalah tantangan yang kita alami dan sikap kita sesuai dengan firman atau tidak. Ada orang yang sudah punya kehidupan memang baik. Tidak ada yang sedang dikoreksi oleh Tuhan atas hidupnya. Karena hidupnya sudah baik. Tapi yang banyak hari-hari ini orang pura-pura baik dan yang merasa baik. Kalau pura-pura baik itu terlalu banyak, menggunakan topeng rohani, topeng hal-hal yang nampaknya baik. Tapi yang cukup banyak adalah orang merasa baik, merasa dirinya sudah baik. Lalu bagaimana cara Tuhan menguji dan mengingatkan kita? Kita ini merasa baik, pura-pura baik, atau sudah baik? Yaitu melalui ujian persoalan. Kalau konteksnya bicara tentang kasih, mengasihi orang meskipun ada perbedaan, banyak perbedaan, tentu ada orang-orang yang berbeda paham dengan kita. Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan pasti ada pro dan kontra. Jangankan kita yang sangat terbatas dalam melakukan hal yang baik, Yesus ketika melayani 3,5 tahun, cukup banyak yang kontra dengan pelayanan Yesus. Ahli Taurat, Farisi, para imam, mereka yang menyalibkan Yesus. Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat, dianggap itu salah. Banyak kritik dari orang-orang tertentu. Artinya saya mau beritahu, apapun yang kita lakukan, positif atau negatif, selalu ada pro dan kontra. Selalu ada orang yang mendukung kita dan orang yang menghalangi kita. Selalu ada, pasti ada. Kalau kita berharap semua orang selalu sepakat dengan kita akan kecewa. Bapak Ibu, untuk menentukan aja hari ini kita ibadah atau tidak ibadah, itu ada pro dan kontra, pasti. Pasti ada pro dan kontra. Kita bikin ibadah onsite, cukup banyak orang yang mengkritik dan memperhatikan keselamatan, kesehatan jemaatnya. Pasti ada yang kritik. Saya bikin ibadah online, ternyata gangguan ini. Gak ada yang ibadah. Ini gangguan. Pasti ada yang kritik juga. Itu pendeta hamba Tuhan tidak punya iman. Pasti ada pro dan kontra. Bapak Ibu, ketika kita berhadapan-hadapan dengan orang yang kontra, orang yang tidak sepakat dengan kita, disitulah kedewasaan kita sedang diuji sama Tuhan. Kalau anak-anak langsung berontak, marah, dan lakukan apa yang dia mau. Tapi kalau orang yang dewasa, tidak semudah kanak-kanak dalam bertindak. Amin. Amin. Bapak Ibu,
Seringkali kita mencari Tuhan hanya untuk mendapat berkat saja. Tapi sesungguhnya kita mencari Tuhan bukan hanya berkat yang kita dapatkan, tapi lebih daripada itu, kedewasaan yang kita dapatkan dari Tuhan. Orang dewasa adalah orang yang bisa memilah-memilih dan menentukan sikap yang tepat untuk kehidupannya di tengah-tengah tantangan yang berat yang harus dia lewati dalam hidupnya. Amin. Kalau kita hanya bisa merangkul orang-orang yang sepakat, kita hanya bisa di dalam komunitas orang-orang yang yes man saja, saya mau beritahu, kita belum teruji. Firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Untuk menajamkan besi, Tuhan pakai besi juga. Tapi untuk menajamkan manusia, Tuhan pakai manusia yang ada di sekitar kita. Untuk menajamkan iman kita, menguji kedewasaan kita. Tapi satu perkara, apapun yang Tuhan izinkan kita alami, air mata, kesesakan, bahkan beban yang sangat berat untuk kita hadapi, satu perkara percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Penyertaan Tuhan itu cukup untuk menyelesaikan seluruh rangkaian pergumulan yang saudara dan saya sedang alami. Cukup banyak orang yang sedang bergumul tentang ekonomi di pandemi COVID-19 ini. Cukup banyak orang yang sedang bergumul tentang kesehatan. Dan tidak sedikit anak-anak Tuhan sedang terpapar COVID-19 saat ini. Cukup banyak orang yang sedang kehilangan mata pencarian, merosot tajam omset daripada apa yang sedang dia usahakan. Tapi satu perkara saya mau beritahu, Tuhan tidak pernah terlambat untuk tolong kita. Amin. Amin. Dari mimbar ini saya mendorong kita semua punya kasih. Kasih itulah yang membuat kita bisa bersatu. Meskipun kita menjumpai banyak ketidaksamaan atau perbedaan. Atau dengan kata yang lain, hal yang pertama adalah kasih itu menerima perbedaan. Amin. Saya dari mimbar ini aja bisa melihat rambut Bapak Ibu itu beraneka di sini. Ada yang warnanya cerah, ada warnanya gelap. Saya jarang semir rambut. Biasanya kalau ada uban biarkan, karena itu sesuatu yang alami. Tapi beberapa hari yang lalu istri saya belikan cat, jadi dihitaminlah sedikit supaya lebih mudah kelihatannya. Tapi faktor umur kepala 5 nggak bisa dibohongi. Bapak Ibu, keberagaman, kemajemukan, tapi semuanya diikat dengan sebuah kasih daripada Tuhan, maka menjadi indah. Amin. Saya mengikuti perkembangan hari-hari ini. Cukup banyak orang akhirnya tidak tegur sapa, tidak bisa bersatu lagi karena pemahamannya beda. Tapi dalam kasih Kristus melalui mimbar ini saya mau beritahu, jadilah pribadi yang dewasa, memiliki kasih dan bisa menerima semua bentuk perbedaan. Istri saya punya tanaman, bunganya warna tertentu, lalu dia ambil jenis yang sama tapi warnanya beda, dia selipkan di situ. Dia minta lagi dari tempat Yudi kalau tidak salah, jenisnya sama tapi bunganya warnanya berbeda, diselipkan di satu pot yang sama, jenisnya sama tapi warna bunganya berbeda-beda. Maka begitu kita lihat warnanya berbeda-beda di dalam satu pot, jenisnya sama, itu semakin menarik. Bapak Ibu, ketika Tuhan melihat kita bisa bersatu saling mengasihi,
Dan untuk satu tujuan nama Tuhan dipermuliakan melalui kita. Dari hal-hal yang bertolak belakang, tapi kita punya kerendahan hati, punya kedewasaan, punya kasih yang bisa mengupayakan kita untuk berbaur, merangkul, mendoakan, menerima. Maka saya mau beritahu, kasih Tuhan itu semakin nyata ada dalam hidup kita. Amin. Saya punya saudara sepupu di Jakarta. Berapa bulan yang lalu melahirkan anak pertama. Lalu ada kegagalan jantung di anak pertamanya ini. Ini yang istri punya klinik kecantikan, yang suaminya kerja di Google, salah satu IT-nya di Google, direkrut Google untuk perwakilan Indonesia. Anaknya gagal jantung, katupnya ada 2, tidak tertutup 1. Kemarin dioperasi gagal. Gak murah itu operasi. Meskipun gagal tetap harus bayar lunas, ratusan juta sekali operasi. Nanti Januari harus dibuka. Umur 2 bulan. Bapak Ibu, bisakah kita bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita hari ini? Tapi satu perkara yang saya lihat, kedua orang tuanya ini jaga anaknya 24 jam. 24 jam. Ini anak gak bisa ditaruh di gendong terus 24 jam. Karena dari lahir harus pakai sonde. Dan bisa nyusu. Nyusu biru dia. Bayangin, dari umur berapa hari dimasukkan sonde buat makan. Tapi justru kedua orang tuanya tegar. Saya mendoakan dengan tante. Ini anaknya tante di Bogor. Tante ngomong, segala sesuatu yang Tuhan izinkan kita alami, itu ada maksud Tuhan di dalamnya. Amin. Amin. Bapak Ibu, tidak semua hal bisa kita beli dengan uang. Kalau untuk finansial mereka nggak kurang. Tapi ada hal, uang kita itu bukan jawaban, tapi kuasa Tuhan jawaban. Jabatan status kita bukan jawaban. Dan suaminya yang kerja di Google, itu ada asuransi bisa operasi di seluruh dunia. Bisa. Tapi keadaan seperti ini tidak memungkinkan membawa anak itu umur 2 bulan untuk terbang ke luar negeri. Jadi hanya satu yang bisa dilakukan, berharap penuh dengan kuasa Tuhan. Amin. Amin. Bisakah kita bersyukur bangun pagi sehat? Bisakah kita bersyukur apa yang kita butuhkan tersedia? Berkeinginan lebih tidak salah. Mau mendapat sesuatu yang terbaik juga tidak salah. Tapi kita harus bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah percayakan hari ini buat saudara dan saya. Untuk kali pertamanya juga Natal, hari ini Mama tidak open house. Biasanya Mama open house, selesai ibadah semua jemaat datang ke rumah Mama, tapi tahun ini tidak, karena lagi pandemi. Dan untuk sekian kalinya setiap Mama open house saya nggak bisa datang, karena Mama open house tanggal 25 saya pasti di Kapuas.
Tapi untuk kali pertamanya juga Mama tidak open house. Saya dorong jemaat jangan open house, tapi open heart. Amin. Dan untuk kali pertamanya juga saya dari mimbar ini minta maaf, saya tidak bisa mengunjungi rumah jemaat. Untuk kali ini biasanya saya keliling, bukan 1 hari, 2 hari, bisa 3 hari. 3 hari pun tidak semua rumah jemaat bisa didatangi. Tapi untuk tahun ini, maaf, saya nggak bisa kunjungi rumah jemaat. Kenapa? Kita saling menjaga. Saya dari rumah A ke rumah B. Bisa jadi saya sendiri kurang sehat, ke rumah A meninggalkan sesuatu yang tidak baik, ke rumah B lagi meninggalkan yang tidak baik. Tapi kita harus open heart, harus buka hati kita untuk menerima Yesus lahir di hati kita. Yesus lahir di hati kita, pasti ada kasih yang baru, sesuai dengan perintah Tuhan yang baru. Apa perintah Tuhan? Untuk saling mengasihi. Tuhan tidak minta emas perak yang kita punya, enggak. Tuhan cuma minta hatimu bisa mengasihi orang di sekitarmu. Bapak Ibu, kita tidak bisa mengasihi orang yang jauh kalau kita gagal mengasihi orang yang paling dekat dengan kita. Yang utama harus kasihi Tuhan. Yang kedua, kasihi pasangan hidupmu, kasihi orang tuamu, kasihi anak-anakmu, kasihi saudara-saudarimu. Baru kau bisa mengasihi orang lain di luar keluarga. Amin. Amin. Tidak berpikir apa yang kita dapat, tapi mulai berpikir, yuk kita jadi cerminan Kristus yang baik. Menjadi murid Kristus itu bukan dengan fasih lidahnya kita berucap, berkata-kata, bukan tentang hafalnya firman Tuhan, enggak, tapi kita bisa saling mengasihi. Amin. 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 Tinggalkan perasaan marah, dendam kita buang. Kekecewaan kita buang. Ganti dengan kasih. Agak unik kalau dengan pasangan hidup tidak bisa mengasihi, tapi dengan teman-teman bisa mengasihi. Itu salah. Tidak salah kita mengasihi teman-teman kita, nggak salah. Tapi kita juga harus mengasihi pasangan hidup kita. Apalagi ribut dengan pasangan hidup untuk membela teman. Salah itu. Paling banyak konseling soal seperti itu yang saya dapatkan. Bapak Ibu, pasangan hidup itu sehidup semati ya Tuhan. Kekurangan pasti ada. Saya dengan istri saling mengisi, makanya perutnya saling maju. Perimbangan terjadi. Pertanyaannya, saya menyimbangi istri saya atau istri saya menyimbangi saya? Jadi kalau ke tempat Pak Billy disediakan timbangan badan digital. Kenapa digital? Angkanya tepat, presisi. Jadi pertama masuk pasti saya timbang dulu, istri saya timbang. Itu selalu angkanya berdekatan. Bukan saling kejar-mengejar, tidak. Bapak Ibu, percaya Tuhan itu baik. Kalau ada air mata, Tuhan sedang menguji iman kita melalui persoalan yang Tuhan izinkan kita alami. Amin. Yuk kita baca ayat 13 dan 14 dari Kolose pasal yang ketiga. Ayat 13 dan ayat 14 kita baca bersama. 3, 2, 1. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu berbuat jugalah demikian. Artinya Tuhan sudah berikan contoh. Tuhan mengampuni kita justru ketika kita belum hidup benar di hadapan Tuhan.
Tuhan berikan kesempatan karena Tuhan mengasihi kita. Lalu ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah apa? Kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu, kalau kita tidak punya kasih, kita nggak bisa ngampuni. Kalau kita tidak punya kasih, kita tidak bisa menerima perbedaan. Nggak bisa. Kami sampaikan kepada jemaat aja menggunakan baju dengan warna merah. Merahnya itu beragam. Ada merah cerah, ada merah yang gelap. Betul? Artinya keberagaman yang Tuhan izinkan harus ada dalam kehidupan kita. Ketika kita dewasa dan penuh dengan kasih Kristus, maka kita bisa berdampingan tetap dengan orang-orang yang beragam, yang berbeda dengan konsep pemikiran kita. Mengerti, katakan amin. Kasih itulah yang mengikatnya. Kasih itulah yang bisa membuat kita tetap sukacita. Dan makna Natal sesungguhnya kita dapatkan. Yesus lahir di hati kita. Amin. Amin. Bapak Ibu, di tengah-tengah pandemi banyak hal yang menjadi pergumulan kita. Tapi maknailah dengan positif. Justru ketika pandemi ini, Tuhan sedang mau melihat bagaimana iman kita. Percayakah bahwasanya Tuhan itu bisa menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita tepat pada waktu. Dan melalui pandemi ini, Tuhan sedang mau melihat bagaimana sikap kepedulian kita dengan orang lain. Justru kalau kita peduli dengan orang lain, ketika kita merasa diri kita kurang sehat, kita bisa membatasi diri kita tidak banyak kemana-mana. Terutama kurang sehat mengenai COVID. Bapak Ibu, keinginan saya pun bisa kemana-mana. Tapi karena keadaan seperti ini, dan kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, itu yang membuat kita bisa mengekang akan keinginan kita harus kita batasi. Amin. Pada saat kami harus di swab pertama, swab kedua, ada seorang rekan yang ingatkan saya, dan itu benar. Dia sampaikan, Pak Bidi, anak-anak di swab juga iya, istri di swab juga iya, karantina masing-masing Pak. Jadi saya di kamar sendiri, istri saya di kamar sendiri, anak-anak di kamar sendiri, kecuali Siva dengan mamanya. Saya di kamar sendiri, Icah di kamar sendiri, Mei di kamar sendiri, Siva sama mamanya, sama istri saya. Di kamar sendiri-sendiri, gelas tidak bercampur. Habis pegang gagang kamar mandi atau pintu, kita langsung semprot. Jadi sementara ini, misalnya hari ini saya di swab, keluarnya kan 5 hari kemudian. Waktu itu kami 3 hari kemudian. Betul? Hasil yang keluar swab itu bukan hasil di hari itu, tapi hasil mundur 3 hari sebelumnya. Kalau kami di swab berlima, 5-5-nya negatif, maka waktu kumpul tidak apa-apa. Tapi kalau kami ini di rumah ini berlima, di swab hari ini, keluarnya 3 hari kemudian, ternyata 1 dari 5 itu ada yang positif. Nah itu kan bisa menularkan selama 3 hari ini dengan 4 orang yang ada dalam rumah. Betul? Pak, itu anak. Karena mengasihi anak, kok bisa tahan sendiri. Anak-anak saya di kamar tidak keluar-keluar sampai hasil swab semua kami negatif. Buat makannya dia telepon kami bawakan ke atas.
Bapak Ibu kamar habis, karena kamar satu dipakai Matthew, satu dipakai Icat, yang satunya kan dipakai buat multimedia. Saya tidur di mana? Ruang tamu. Seperti tidak tegur sapa dalam satu rumah dan satu keluarga. Tidak, ini karena saling menjaga. Ini hari ini kita di swab sampai keluar. Puji Tuhan, begitu keluarnya semua negatif. Kumpul lagi, begitu keluar kami panggil anak-anak. Sekarang tidak ada yang melayani. Mau makan turun ambil sendiri. Mau minum turun ambil sendiri. Capek bawain minum ke atas. Tapi mereka juga kalau bawa minum sampai tangga diturunkan, saya sebelum pegang saya semprot dulu. Bapak Ibu, kalau orang hatinya sensi tersinggung, saya habis pegang gagang pintu terus disemprot sama istri saya, tersinggung saya. Itu namanya egois. Kalau terpapar satu, tidak menularkan yang lain. Yang sehat bisa merawat yang terpapar. Ini kan rata-rata enggak, Pak anak sendiri, Pak suami sendiri. Betul, karena kau mengasihi mereka, kau jaga mereka, kau jaga dirimu. Ingat baik, hasil swab yang keluar itu bukan hasil di hari itu hasil waktu kapan kau di swab. Paham ya? Di swab tanggal 1, keluar hasilnya tanggal 5. Hasil tanggal 5 negatif ini, itu hasil di tanggal 1. Pertanyaannya tanggal 2, 3, 4, sampai 5, kok ngapain aja? Kalau hasil swabnya di tanggal 5 negatif, kalau udah kemana-mana semua di rumah, maka semua itu negatif. Padahal kayak gini ini gak perlu S1, S2 loh. SD juga ngerti. Tapi kadang, maaf, punya iman tapi nggak punya hikmat. Bapak Ibu, sakit satu orang jauh lebih bagus daripada sakit 3 orang dalam satu rumah. Betul? Dari mimbar ini saya mau beritahu, mari kita mengambil sebuah komitmen. Orang-orang yang mengambil bagian memutus mata rantai penyebaran COVID-19, termasuk dengan klaster keluarga. Karena sekarang yang banyak ini klaster keluarga dan klaster perkantoran. Memutus mata rantainya dengan sama-sama saling menjaga. Saya percaya ini sudah disemprot. Tapi sebelum saya pegang, saya basahi dengan sanitizer dulu tangan saya dan mic ini. Gereja siapkan sanitizer di mana-mana. Buat jemaat gunakan. Boros sedikit tidak apa-apa. Bapak Ibu saling menjaga. Itu karena kasih. Amin. Amin. Kemarin saya teleponan dengan tante. Beliau tanya, "Piti kamu sehat?" "Sehat tante." Tuhan lindungi terus. Nyerempet di sekitar saya banyak yang kurang sehat, terpapar positif. Tapi Tuhan lindungi kami. Tuhan lindungi kami. 2 kali Siva digendong sama yang akhirnya kita tahu positif. Tapi Tuhan lindungi. Baik, sekarang kami proteksi. Bapak Ibu, dalam kasih Kristus, dari mimbar ini saya ngomong, jangan gendong Siva. Gendong saya pasti tidak bisa kan? Kenapa 2 kali kami akhirnya cukup tegang, karena yang ternyata akhirnya positif itu main dengan Siva. Saya ngomong, capek, urus sendiri. Kita urus sendiri. Yang boleh pegang anak bapak ibu adalah papa mamanya, kalau anak itu masih kecil. Amin.
Amin. Kenapa? Karena sekarang ini harus sama-sama saling menjaga. Tinggal beberapa saat ke depan ada vaksin yang bisa kita dapatkan secara mandiri maupun fasilitas dari pemerintah tidak berbayar. Saya mendorong kita semua mau divaksin, karena dari itulah salah satu kita melemahkan penyebaran COVID-19. Saya kalau bisa jadi orang yang pertama di kota ini, saya daftar orang pertama. Tapi aturannya kan tidak. Aturannya kan tenaga kesehatan. Tapi kalau disediakan yang berbayar mandiri, kalau terlalu lama saya nunggu yang difasilitasi oleh pemerintah, saya berbayar yang mandiri. Bapak Ibu, kenapa? Karena kalau kita sehat, orang di sekitar kita sehat. Kalau semua sehat, ekonomi kita sehat. Ada efek domino positif dan negatif. Dampak dari COVID-19 ini yang belum pernah terjadi di seluruh dunia seperti ini. Oleh karenanya kita mengambil bagian untuk perang yang positif. Amin. Yang kedua, yang pertama menerima perbedaan, yang kedua mau berkorban. Kasih yang membuat orang mau berkorban meskipun berat. Bapak Ibu, ada dua hal penting yang hari ini diingatkan sama Tuhan untuk saya dan untuk kita semua. Yang pertama, kasih itu menerima perbedaan. Yang kedua, kasih itu mau berkorban. Kasih yang membuat orang mau berkorban. Kalau bukan karena kasih, maka kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa memikirkan orang lain yang membutuhkan pertolongan saudara dan saya. Tapi kasih itulah yang menjadi dasar, motor penggerak kita bisa melakukan yang terbaik buat orang-orang di sekitar kita. Amin. Amin. Termasuk kita bisa mengekang diri kita untuk tidak banyak kemana-mana yang bisa terinfeksi dan menularkan ke orang yang berbeda. Bapak Ibu, yuk kita mengambil peran yang baik dalam setiap kesempatan yang Tuhan beri. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13 di ayat yang terakhir. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nggak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu bicara berkorban, meskipun berat. Bapak Ibu, kasih itulah yang membuat kita bisa peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Kasih itulah yang membuat kita bisa mengulurkan tangan, menolong mereka semua yang sedang terhimpit ada di sekitar kita, dan kita berkesempatan dan berkemampuan untuk menjadi berkat buat mereka. Kalau orang ego, dia nggak akan pernah bisa berbagi dengan orang di sekitarnya. Dia hanya berpikir bagaimana dirinya bisa bertahan, bahkan menjadi jauh lebih sukses dan berhasil. Dia lupa orang di sekitarnya pun memerlukan sebuah uluran tangan dari keberadaan Bapak Ibu, keberadaan kita semua. Dan kasih Kristus itulah yang mendorong kita semua peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Amin. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi apa yang kita lakukan akan dilihat, dinilai, diperhitungkan, dan akan dibalas oleh Tuhan.
Yang baik akan menerima yang baik, yang buruk akan menerima yang setimpal. Karena apa yang kita tabur, kita akan tuai. Taburlah yang baik, pasti kita akan menuai yang baik. Setuju, katakan amin. 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 Bapak Ibu, di saat-saat seperti ini banyak hal yang negatif bisa kita alami. Tapi satu perkara, kalau kita saling peduli satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain, pasti ada solusi yang terbaik buat kita semua. Amin. Amin. Kalau ada saudara kita yang sedang isolasi mandiri, kita membatasi diri untuk ketemu dengan mereka, tapi bukan berarti kita tidak peduli dengan mereka. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, kita bisa nolong, tapi tanpa bersentuhan langsung. Misalnya mereka sedang isolasi mandiri di rumah, mereka perlu makan, minum, kita yang sediakan, kita antar sampai depan pagarnya, kita antar di situ, kita pulang baru dia ambil. Dan tidak ada ketersinggungan seperti itu. Waktu saya di sini sedang karantina mandiri, isolasi mandiri di sini, rekan saya dia kirimkan obat buat saya, obat Cina. Ada kita cari banyak kosong. Yang ngantar ke sini, saya katakan kalau sudah sampai, Bu, Ibu Pendeta juga, taruh aja obatnya di atas bagasi mobil saya taruh di depan. Mobil sedan, taruh aja di atas bagasi, Ibu jalan, saya keluar nanti. Jadi beliau datang, saya di depan itu, kita dibatasi oleh kaca. Kita dadahan. Beliau taruh obatnya di atas mobil saya, beliau pulang ke Banjarmasin, saya baru keluar nanti. Kenapa? Kita saling mengasihi tapi saling menjaga. Amin. Amin. Pak, dia pendeta, saya juga pendeta. Kenapa dia tidak doakan langsung tumpang tangan dengan saya? Bapak Ibu, virus nggak lihat pendeta. Virus nggak lihat jabatan. Virus nggak lihat ekonomimu, enggak. Saling menjaga. Dan orang yang rendah hati tidak mudah untuk ketersinggungan hatinya. Itu seperti itu. Kalau saya datang ke rumah Bapak Ibu atau ketemu, setelah itu Bapak Ibu semprot, saya tidak tersinggung. Mau semprot badan saya tidak apa-apa, tapi jangan sama air ledeng. Kok sama air ledeng? Wah, saya tersinggung pasti. Sama juga Bapak Ibu kalau ke tempat kami pulang tak semprot. Saya minta Krista jaga di pastori, saya suruh dia siap dengan disinfektan. Habis saya duduk, saya berdiri, dia semprot. Wah, kalau saya tersinggung, bisa marah saya sama Krista. Gembalamu duduk situ berdiri, kamu semprot. Bapak Ibu, itu bagian saling menjaga. Amin. Nanti kita satu tempat, kita beranjak dari tempat itu, orang nyemprot tersinggung, salah. Justru kenapa dia nyemprot? Supaya memastikan itu steril, orang datang lagi tidak terpapar. Karena mengasihi. Amin. Jangan mengucilkan orang yang sedang terpapar, tapi juga jangan kita memberikan diri untuk terpapar. Tapi saling mensupport, saling mendoakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kita mengambil peran di dalamnya. Pasti semua boleh teratasi dan nama Tuhan dipermuliakan. Di penghujung khotbah saya dari mimbar ini, sebagai Gembala Jemaat Betani Kuala Kapuas, Pendeta Widinata Haryanto bersama dengan keluarga mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020. Kiranya kasih Kristus turun atas hidup kita semua, dan kasih Tuhanlah yang mempersatukan kita semua. Dan selamat menyosong
tahun yang baru. 1 Januari 2021 kita maknai 2020, kita akhiri dengan kemenangan, dan 2021 kita akan banyak melihat pembelaan, penyertaan, dan berkat Tuhan yang terus mewarnai saudara dan saya. Amin. Perbedaan dilupakan, kasih Kristus ditumbuh kembangkan. Sekali lagi, saya minta maaf kalau untuk Natal dan Tahun Baru kali ini saya tidak bisa berkunjung ke rumah Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa yang kurang sehat, tapi lebih baik sama-sama menjaga. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang pemusik dan pemuji boleh maju ke depan. Siapa kata-kata. Mari kita semua boleh bangkit berdiri. Makna daripada Natal sesungguhnya adalah mengingat dan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Dan hari ini kami alami yang sesungguhnya Yesus lahir di hati kami, memberikan sebuah damai dan harapan yang baru, dan menitipkan sebuah pesan yang begitu kuat adalah kasih. Kami belajar untuk memiliki kasih yang sejati. Kami dapatkan kasih itu dari Tuhan yang turun atas kami, dan kami mau membagikan kasih itu kepada semua orang yang ada di sekitar kami. Ada dua hal yang sangat penting tentang kasih yang mempersatukan, yaitu kami bisa mengasihi orang-orang yang berbeda dengan kami, dan kami memiliki kasih yang mau berkorban. Nama Tuhan dipermuliakan. Melalui mimbar ini hamba berdoa, Bapak Ibu, kalau hari ini kau berkata, Tuhan, aku mau memiliki kasih yang sejati, yang mau menerima perbedaan dan mau berkorban untuk hal yang positif buat orang-orang di sekitar, dan nama Tuhan dipermuliakan. Letakkan kedua belah tanganmu di dadamu. Izinkan saya berdoa dari mimbar ini, kita bisa mengalami Tuhan, dan kita memiliki damai, memiliki kasih yang sejati, yang daripada Tuhan sempurna bagi kita semua. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan kami yang kami letakkan di dada kami, Tuhan. Ini kami, dalam seluruh keberadaan kami, kekurangan kami, Tuhan, kesalahan pelanggaran kami, ketidakmengertian kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Tetapi saat ini Tuhan, kami mau merespon dengan benar dan tepat. Kami mau dipenuhi dengan kasih Kristus. Pikiran dan hati kami, bahkan kehidupan kami, semuanya terpancar akan kasih Kristus yang sempurna bagi kami. Dan kasih Tuhanlah yang memerdekakan kami. Semua kemarahan, dendam, prasangka buruk, kekecewaan, perseteruan, dan apapun yang selama ini menghantui pikiran dan hati kami, membuat kami tidak bisa damai, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengubah kami menjadi sebuah kasih yang tanpa syarat. Kami penuh dengan kasih di hati kami, di pikiran kami, dan kehidupan kami memancarkan kasih Kristus yang tak terhingga. Makna Natal, Yesus lahir di hati kami, membawa damai, membawa sukacita, dan memberikan harapan yang baru. Telah lahir Sang Juru Selamat dalam kehidupan kami, berkemenangan dan mengalami banyak mujizat dalam hidup kami, baik untuk ibadah onsite maupun yang mengikuti ibadah online. Tuhan memberkati kami semua. Kami tidak kehilangan makna Natal sesungguhnya, tapi kami menemukan kasih, kasih yang mau berkorban meskipun berat. Kami mau menjadi saluran berkat buat banyak orang, dan satu tujuan, nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami.
Terima kasih Tuhan, yang sakit kau sembuhkan, yang berbeban kau berikan kelegaan, yang terhimpit kau buka jalan. Begitu banyak anak-anakmu, hamba-hambamu di seluruh pelosok Indonesia, termasuk Kapuas dan hamba Tuhan di tempat yang lain. Aktivis-aktivis gereja, anak-anak Tuhan yang sedang terpapar COVID-19, sembuhkan mereka. Kau berikan solusi yang tepat, mereka sehat kembali dan mereka boleh beraktivitas. Ada karya Tuhan yang dahsyat, nama mereka diketahui oleh Tuhan tanpa diucapkan dari mimbar ini. Tuhan menjamah mereka. Ada lawatan Tuhan, ada mujizat kesembuhan buat anak-anakmu, buat hamba-hambamu, dan karya Tuhan dahsyat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Tibalah saatnya kami untuk memberi, menabur untuk bekerja Tuhan di tempat ini. Ajari kami memberi dengan sukacita dalam ketepatan apa yang Tuhan mau untuk kami taburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberi dengan sukacita, bersama dengan saya katakan, amin. Silakan duduk kembali. Di